Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah di pagi hari ini. Dan kita akan mulai dengan satu firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita baca sekali lagi firman Tuhan bersama-sama, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita berdoa, kita serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kasih karunia-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Bapa. Bahkan kami bersyukur bahwa setiap hal yang terbaik menyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan datang menyembah Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Setiap yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan menjadi kegiatan yang berkenan di hadapan-Mu, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami serahkan setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Biarlah setiap kami boleh bersama-sama menaikkan pujian bagi-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan dari awal hingga selesainya ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dan
Ku puji
kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu Tuhan, dan kami siap berlari bagimu Tuhan. Yang siap berlari, katakan amin. Haleluya Yesus. Persiapkan hati kita, pikiran kita hanya pada Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidup. Serta ku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku sumber firman-Mu. Engkau Tuhan yang
terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya, Yesus. Sungguh ku percaya memiliki Allah seperti ini. Ku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan hatiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanku, tetap ku percayakan hidupku. Aku ini hambamu, oh Yesus. Jadilah padaku seluruh firman-Mu. Kau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Katakan lebih lagi. Yesus percaya. Yesus percaya. Terjadi di dalamku. Yesus percaya. Mari yang percaya kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya kepadamu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih
kami percaya rencanamu, rancanganmu indah dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bagian anak-anak Tuhan yang percaya, yang Kau benarkan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, menjadi anak-anak Tuhan yang terus semakin maju, memandang ke depan. Dan tidak ada kesempatan buat kami untuk menoleh yang di belakang kami. Kami akan fokus Tuhan. Kami akan meraih hadiah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan mantap katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Salam GTM. Salam GTM. Amin. Tema di bulan ini adalah have a productive lifestyle. Milikilah gaya hidup yang produktif. Milikilah gaya hidup yang produktif. Setiap anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Produktif di dalam kerohanian kita. Produktif di dalam dunia usaha kita, di dunia pekerjaan kita. Kita semakin produktif. Di bulan lalu, kita banyak berbicara tentang menata ulang kehidupan kita. Kita ditata kehidupan kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, perkataan kita, kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Dan setelah kita benar di hadapan Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, maka saatnya kita menghasilkan, kita produktif, kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat dasar di Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini adalah Rasul Paulus ingin fokus kehidupannya setelah dia ditangkap oleh Tuhan. Dia dipilih dari kehidupan lamanya, dari Saulus menjadi Paulus. Dia tidak mau mengingat hal-hal yang di belakang. Tetapi Rasul Paulus melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan hal itu pun juga diingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan bulan ini diingatkan kepada kita jemaat Gereja Bethesda God the Miracle. Supaya kita melupakan apa hal-hal yang di belakang. Saat kita mengingat hal-hal di belakang kita, itu adalah sia-sia. Saat mempunyai penilaian negatif, itu yang harus dilupakan. Karena itu akan sia-sia. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kita, ayo kita tinggalkan di belakang. Karena itu akan menghilangkan fokus kita. Mari kita lupakan. Walaupun mungkin orang lain mencelakakan kita, walaupun mungkin orang lain merugikan kita, walaupun mungkin orang lain mereka-reka hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan, ayo kita fokus sekarang ke depan. Pandang ke depan. Pikirkanlah pikiran-pikiran yang positif, perkataan-perkataan yang positif. Jangan mengatakan hal-hal yang negatif. Kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif, maka akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita, sekeliling kita akan negatif juga. Karena dari pikiran kita yang negatif, dari perkataan kita yang negatif. Oleh sebab itu, lupakan yang ada di belakang. Bapak Gembala kemarin menyinggung tentang Lut. Istri Lut menoleh ke belakang. Di saat menoleh ke belakang itu adalah sudah tidak mengingat lagi Tuhan. Memalingkan, berpaling dari Tuhan. Pandangannya yang sudah ke depan berpaling ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tetapi kita melupakan apa yang di belakang kita.
Gampang tidak? Susah. Jadi anak Tuhan harus melupakan yang di belakang kita. Apalagi hal-hal yang mungkin sudah merugikan kita. Orang lain mungkin tidak baik kepada kita, kok masa kita harus berbuat baik ganti? Masa kita ditampar pipi kiri, dikasihkan pipi yang kanan? Susah. Tetapi biarlah kita melihat ke depan. Jangan memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Jangan memikirkan perkataan-perkataan yang negatif. Terlebih memperkatakan negatif orang lain. Mari kita ubah kehidupan kita, kita tata. Tadi saya singgung, bulan lalu kita sudah ditata ulang. Jangan seperti yang dulu lagi. Rasul Paulus mengingatkan, jangan seperti yang dulu lagi. Lupakan itu. Sekarang memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang baik. Kalau kita bisa memberkati orang lain dengan perkataan kita, ayo kita jadikan itu dalam kehidupan kita. Dan supaya produktif, Bapak Gembala juga mengingatkan, ayo jangan berlambat-lambat. Kalau sudah diingatkan, ayo kita berlari, ayo kita berlari. Kita jalan, kita jalan. Kemudian juga jangan menoleh ke belakang dan fokus ke depan. Bagaimana supaya kita fokus ke depan? Minimalisir hal-hal yang menghilangkan fokus. Apa saja yang menghilangkan fokus kita? Tadi pikiran-pikiran yang negatif, penilaian-penilaian negatif kepada orang lain, kepada diri kita sendiri. Itu yang akan menghalangi kita maju. Itu yang akan mengganggu fokus kita, konsentrasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan produktif. Minimalisir hal-hal yang menghilangkan fokus. Kemudian Bapak Gembala juga mengingatkan supaya kita fokus adalah istirahat. Istirahat bukan terus tidur, terus bersantai-santai, tetapi di saat istirahat kita fokus dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, membangun doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, saya akan memberikan tema tentang doa yang produktif. Mari kita buka di Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Di situ dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau di terjemahan baru versi yang kedua LAI, di situ dikatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Apa bedanya? Nah, kalau di Yakobus 5 ayat yang ke-16b itu doa orang yang benar bila dengan yakin. Kayaknya kok kurang yakin ya. Bila ada ya, kalau bila dengan yakin. Bila makanya dihilangkan. Seperti halnya di dalam terjemahan NIV. Di NIV, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya salah. Mohon nanti dikoreksi. The prayer of righteous man is powerful and effective. Dalam terjemahan NIV. The prayer of righteous man is powerful and effective. Doa orang yang benar itu berkuasa dan efektif. Garis bawahi. Berkuasa dan efektif. Sekarang apa kaitannya kita sebagai anak Tuhan yang sudah dibenarkan dengan kuasa dan efektif? Itu sangat berkaitan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa itu harus produktif dalam kehidupan kita. Perkataan kita itu berkuasa. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu, ayo kita perkatakan yang positif. Jangan memperkatakan perkataan yang negatif. Jangan menilai orang lain negatif. Jangan menilai seseorang negatif. Jangan menilai gereja negatif. Jangan menilai hamba Tuhan negatif terlebih dahulu. Tapi biarlah kita mempunyai penilaian yang positif. Karena berkuasa, powerful. Dua kata ini menunjukkan suatu kaitan. Kalau berkuasa itu menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Amin.
Doanya melakukan hal-hal yang besar. Doa mengubahkan segalanya. Doa mendatangkan kesembuhan. Doa mendatangkan pemulihan. Doa mendatangkan kekuatan. Melalui apa? Perkataan kita. Mulut kita. Oleh sebab itu mari kita gunakan mulut kita mengatakan hal-hal yang positif. Tadi di awal saya mengatakan, kalau kita mengatakan negatif, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi sekeliling kita. Pasti orang yang akan diajak ngomong pun juga tidak suka. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita bisa saja saling mencurigai orang lain. Tetapi biarlah kita positif. Mempunyai pikiran yang positif. Oh iya, karena memang kondisinya seperti ini, harus jaga jarak, harus pakai masker. Kalau kita berpikiran negatif nanti akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Oleh sebab itu mari kita berpikiran positif saja. Oh iya, untuk menjaga kesehatan. Ya. Berkuasa. Kemudian sedangkan efektif, kalau saya buka dalam kamus bahasa Indonesia, efektif itu mempunyai arti mujarab. Manjur, ampuh. Di dalam King James Version dikatakan, the effectual fervent prayer of righteous man availeth much. Doa orang yang sungguh-sungguh dari orang benar menghasilkan banyak manfaat. Kalau di NIV dikatakan berkuasa dan efektif. Itulah mengapa setiap anak-anak Tuhan harus produktif. Karena diberikan kuasa di dalam mulutnya. Amin. Yakin di mulut kita itu ada kuasa? Ada kuasa. Seperti pagi tadi di Ibadah Raya 1, saya saksikan juga hal konyol sebenarnya. Tapi itu juga mempengaruhi. Saya sekarang sama beberapa teman di sini suka on has. Di tanjakan pertama ada kaki 1000 lewat. Saya injak-injak. Terus begitu saya jalan, saya jadi ingat, oh iya ya, tidak boleh membunuh binatang ya. Nanti katanya sih sambil jalan saya berpikir negatif, sambil jalan saya pikirannya negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Saya jatuh. Ya, haleluya. Kalau pikiran kita negatif, jatuh. Kalau pikiran negatif kita terus mempengaruhi kita, akan jatuh. Makanya, mari kita punya pikiran yang positif. Artinya, ampuh, mujarab, kemudian manjur, dan juga efektif itu artinya berhasil. Berbicara tentang berhasil, itu berkaitan erat dengan produksi. Kalau kita jualan di toko yang sebagai distributor, oh penjualan kita hasilnya bagus. Ya. Berbicara tentang hasil. Dan bulan ini kita berbicara tentang produksi, produktif. Ayo menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Walaupun mungkin di tengah resesi ekonomi yang sampai kapan kita tidak tahu, katakan perkataan yang positif. Orang lain berkatakan, oh sepi sekarang. Setiap anak-anak Tuhan ubah perkataan itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tidak usah mengatakan apa-apa. Gimana usahanya? Haleluya, puji Tuhan. Dikata haleluya itu mengandung kuasa. Di saat kita mengatakan haleluya, makanya anak-anak Tuhan itu sudah diberikan kuasa loh di perkataannya. Kita ngomong haleluya saja. Tadi juga saya saksikan di gelombang yang pertama anak saya tidak terima. Di gelombang yang kedua saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya di rumah, kebetulan di rumah sendiri saya berdoa. Saya sekeluarga, istri dan anak saya di Solo, saya di rumah. Ayo kita doa puasa sambil video call kami menyembah Tuhan. Saya cuma berkata, oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan nyatakan kebaikan. Dan makanya kita harus melupakan yang di belakang, hal-hal yang negatif kita lupakan. Apa yang kita ingat? Hal-hal yang positif. Di kidung pujian mungkin juga bisa ditampilkan, dikatakan,
Ada pujian. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Bila gelombang badai kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ini yang diingat. Mujizat-mujizat Tuhan yang diingat. Jangan yang negatif-negatif. Allah gampang saja. Pendeta ngomong, Allah hamba Tuhan gampang saja ngomong. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus harus membawa diri gitu ya. Saya harus melupakan mobil saya yang sudah hilang. Bulan Desember sebenarnya saya tidak pengen cerita, tapi karena temanya produktif dan itu menghambat, kalau mengingat itu menghambat, saya sampaikan. Bulan Desember lalu saya pengen punya mobil baru. Saya jual mobil lama saya dapat uang, saya kasih seorang hamba Tuhan yang saya percaya. Tapi ternyata apa? Zong! Mobil tidak ada, uang. Uangnya kemana? Tidak tahu. Apakah kita mau ingat-ingat yang di belakang? Uang. Akhirnya kalau kita ingat uang, jadi Lot. Lot mengingat harta yang di belakang. Oh, di sana loh, di Sodom, enak, semuanya gembira, semuanya sukacita, semuanya serba gampang, semuanya serba tersedia. Harta ada. Kenapa kita harus lari-lari? Kita tidak tahu apa yang di depan kita. Tapi bulan ini kita diajak berlari. Kita fokus ke depan. Ayo kita berlari, kita fokus ke depan. Seperti Rasul Paulus melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Siang hari ini kita belajar, ada satu tokoh yang doanya sangat luar biasa. Doanya menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Mari kita buka di Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Catat. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti saudara dan saya. Manusia biasa. Tetapi di situ dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan langit menurunkan hujan, itu berbicara tentang berkat. Bagaimana supaya kita diberkati? Kita bersungguh-sungguh di dalam doa. Nabi Elia dia berdoa bersungguh-sungguh, akhirnya tidak ada hujan. Kalau di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan, Elia berkata, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Dan Nabi Elia berkata, kecuali kalau kukatakan. Kecuali kalau kukatakan. Doa luar biasa diberikan buat kita dari Nabi Elia. Dia menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Dan itu terjadi. Dan di saat dia berdoa, dia minta hujan. Itu terjadi. Kalau kita baca di
di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai terakhir. Nabi Elia menantang nabi-nabi Baalnya, Raja Ahab. Ada 450 nabi Baal, Raja Ahab. Dia ditantang oleh Elia. Naik ke Gunung Karmel. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan siapa yang akan diterima dari Tuhan? Tidak hanya menghentikan hujan, tidak hanya mendatangkan hujan, tapi Elia juga bisa mendatangkan api. Dia berdoa, nabi-nabi 400 nabi Baal itu berdoa minta api sampai sore tidak terjadi apapun. Di saat Elia berdoa, Tuhan datangkan api, membakar persembahan Elia. Persembahan Elia diterima oleh Tuhan, dan yang mengubahkan bangsa Israel bertobat. Perkataan kita mendatangkan kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Di Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan katakan, itu mengandung kuasa. Dan kuasa itu pun juga akan diberikan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus berhati-hati menggunakan perkataan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang produktif melalui doa kita yang berkuasa dan efektif. Sekarang bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif? Yang pertama yaitu harus benar terlebih dahulu. Kita harus benar, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, menjadi bagian anak-anak Tuhan yang benar. Adakah anak-anak Tuhan yang belum benar? Ada. Kehidupannya masih ditata seperti yang dulu-dulu lagi. Masih kehidupan dengan cara lama. Kehidupannya belum bertobat. Mulutnya masih mengatakan perkataan yang negatif. Pikirannya masih memikirkan hal-hal yang negatif. Kehidupannya belum diubahkan. Terus buktinya mereka juga diberkati karena kasih karunia. Kasih karunia masih memberikan jawaban. Sekarang siapa yang dimaksud orang-orang benar? Di Roma 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Makanya setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita dibenarkan, mari kita menjaga kesucian hati kita. Kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita tetap menjaga kehidupan kita. Supaya kehidupan kita tetap benar. Tetap di dalam trek yang lurus. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Jangan dosa kita menghalangi kita. Jangan dosa-dosa kita tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah ditata ulang oleh Tuhan, mari kita jaga kehidupan kita benar. Mari kita jaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Setiap kali kita doa,
mari kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya Elia, dia bersungguh-sungguh menaikkan doanya. Kesungguhan Elia dalam berdoa terlihat di dalam kalau di 1 Raja-Raja ayat ke-18 ayat ke-42, di mana dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Apakah di saat Elia mengatakan akan ada hujan, sudah benar-benar Elia mendengar hujan akan datang? Belum. Pada saat Elia sudah membunuh 450 nabi-nabi Baal, sudah dibunuh, dan Elia berdoa di puncak Gunung Karmel. Kemudian dia mengatakan kepada Raja Ahab, makanlah, minumlah, dan cepat pulang. Menujulah ke Yisrael, di kota terdekat. Di saat seperti itu, Nabi Elia berkata kepada bujangnya, coba kamu naik lagi. Kamu lihat, ada ndak awan? Bujangnya naik di awan. Apa yang dilihat? Tidak ada. Tidak ada tanda-tanda mau hujan. Bujangnya kembali lagi. Belum Tuhan. Elia berdoa lagi. Dia bersungguh-sungguh. Sampai berapa kali? 6 kali. Bujangnya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin juga bujangnya pun juga ngomel, Tuhan ini sudah berapa kali saya naik turun, naik turun. Baru yang ke-7 kali. Bujang itu berkata, Tuhan, ada awan hitam setelapak tangan dari arah laut. Kemudian Nabi Elia berkata, cepat pulang, cepat menuju ke Yisrael, kota terdekat. Ayo cepat, segeralah. Nabi Elia masih berdoa. Dan setelah berdoa, dia mengencangkan ikat pinggangnya dan dia berlari. Kuasa Tuhan membawa Elia mendahului Raja Ahab sampai kemana? Ke Yisrael. Doa Elia membangunkan kuasa. Seperti halnya Elia, pagi hari ini pun kalau kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Elia memiliki kerendahan hati. Saking dia benar-benar memiliki kesungguhan hati dan memiliki kerendahan hati, sampai dia berlutut, kepalanya sampai di tengah-tengah antara kaki satu dengan yang lainnya. Bapak Gembala pernah memberikan ilustrasi, sampai di tengah-tengah. Dia memiliki kerendahan hati. Mungkin kita sekarang mempunyai kekayaan. Mungkin sekarang kita mempunyai kedudukan. Mungkin kita mempunyai kuasa. Mungkin kita mempunyai kemampuan saat ini. Taruh terlebih dahulu. Dan datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kuasa. Kita datang dengan memiliki kerendahan hati. Dan milikilah iman. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi. Di saat Elia mengatakan itu, dia memiliki iman hujan akan turun. Walaupun dia belum melihat awan itu. Tetapi dia memiliki iman. Dan dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah yang dia sembah pasti akan mendatangkan hujan. Dan hujan terjadi. Ayo. Setiap kehidupan kita memiliki iman. Dan setiap kali kita berdoa, biarlah kita tidak egois. Kita tidak egois. Elia tidak egois. Walaupun Raja Ahab dia mencelakakan, membuat hal yang tidak baik kepada Elia. Di saat Elia disuruh Tuhan datang, bertemulah dengan Raja Ahab. Elia mengerjakan itu. Tuhan nanti dulu loh dia mau merancangkan hal yang tidak baik kepada aku. Masa aku datang? Tapi dia mengerjakan itu. Dan dia pun juga tidak egois. Pada saat itu dia bisa saja membunuh Raja Ahab. Tapi apa yang dikerjakan Nabi Elia? Tuhan, makanlah, minumlah, dan cepat kembali. Menujulah ke kota yang terdekat yaitu Yisrael. Yang dikerjakan Elia. Dia tidak egois. Di saat kita berdoa, ayo kita tidak egois. Untuk memikirkan kepentingan kita saja. Tetapi biarlah doa kita bisa memikirkan hal-hal yang di sekeliling kita. Maka kita akan dijadikan anak-anak Tuhan yang produktif.
memiliki kuasa dan efektif. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ada satu pujian yang saya ciptakan, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dipulihkannya. Namun kasih karunia-Nya, ku dimampukan diri kuasa. Bukan kuat, bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dipulihkannya. Namun kasih karunia-Nya, ku dimampukan diri kuasa melewati gelombang badai hidupku. Ku yakin tangan kuat-Mu selalu besertaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang beri kekuatan padaku. Ku yakin tangan kuasa-Mu selalu besertaku. Ku dipegang teguh, selalu bersamaku. Kalau saat ini kita diberkati Tuhan, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita dihadapkan pada sesuatu hal, pandang wajah Tuhan. Kita diberikan kuasa melalui perkataan kita, melalui doa kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, dan kita diubahkan menjadi yang baru. Haleluya. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dipulihkannya. Namun kasih karunia-Nya, ku dimampukan diri kuasa. Sekali lagi katakan, bukan kuat,
menuntun kami dalam kehidupan yang lalu. Dan kami tetap memandang ke depan karena kami yakin Tuhan Allah yang juga menuntun, menyertai, memelihara kami. Ampuni segala perkataan, pikiran, perbuatan yang kurang berkenan, tidak berkenan di hadapan Allah. Kami akan senantiasa memandang ke depan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dan kehidupan kami seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Kami tidak ingin kebalik ke belakang, kami tidak ingin menoleh ke belakang, tapi kami akan melihat ke depan dengan hal yang baik bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hamba-hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, berkati ya Tuhan, dan kiranya kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, dalam apa yang dikerjakan sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan beri yang terbaik, Roh Kudus ada pada kami. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan dalam bentuk keuangan kami. Kami serahkan dengan penuh sukacita. Kiranya mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan, amin. Dan kiranya semua kita memperoleh hasil yang baik, kita memiliki sesuatu yang baik. Apa yang sekarang ini berjalan dalam hidup saudara, dan sekarang ini kita tidak bisa meraih apa yang 5 menit lalu kita gapai, ya. Tetapi ke depan kita akan bisa meraih 5 menit ke depan, 5 jam ke depan, 5 bulan ke depan, kita masih bisa ke sana. Tapi ada tantangan, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang akan kita pikirkan. Saya memikirkan gini, saudara. Memikirkan rumah tangga saya ke depan itu bagaimana, itu banyak sekali yang dipikirkan. Memikirkan gereja ini, tadi di tengah-tengah ibadah 1 dan 2 saya ngomong ke Pak Daniel, bagaimana kalau kita ngerjakan begini Pak Daniel, bla 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 bla. Senang kalau saya bicara tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita rencanakan, itu saya senang. Saya tidak suka kalau ketemu dengan seseorang membicarakan yang dulu-dulu. Paling tidak suka. Saya yakin nanti saudara ketemu dengan saya, ketemu dengan yang lain, kita bicara yang ke depan, dan itu bergairah. Jadi organ tubuh ini bisa semangat.
Di rumah saya, saudara, sekarang ini panen sawi. Bukan panen ya, sudah mulai, karena tidak terlalu banyak ya. Ada sekitar 100 sawi tanaman gitu. Saya pelajari ketika awal saya nanam, kemudian berikutnya saya amati, dan nanti periode kedua saya sudah siapkan berbeda dengan yang pertama kali. Cara pupuknya, cara perawatannya, sekarang ini saya sudah pembibitan lagi, saudara, berbeda dengan yang awal. Karena berbeda situasi, berbeda suasananya, cahayanya, kelembapannya, saudara, berbeda satu dengan yang lain. Belum tentu apa yang saya pakai dipakai oleh Pak Daniel, dipakai oleh Pak Ambar sama, belum tentu. Karena berbeda-beda. Ya, ada mikroklimat, makroklimat dan lain sebagainya. Saudara, berbeda-beda. Saya pelajari setiap hari. Satu kali ada belalang, seret hinggap, krek, langsung sikat, habis. Jangan sekali-sekali nanti belalang datang lagi. Dipelajari, saudara. Kok daunnya sudah mulai kuning lagi, saudara, dipelajari. Ke depan tidak bisa seperti itu. Harus lebih segar dan sebagainya. Puji Tuhan. Dan hasilnya bisa kita nikmati. Saya percaya kalau saudara belajar dari kemarin, belajar, dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya cukuplah sudah. Sekarang ini ke depan, itulah yang akan terjadi di gereja ini. Setuju, mengerti, katakan amin. Ayo katakan, aku kalau mau ketemu dengan seseorang akan berbicara yang positif. 2, 3. Kerjakan itu karena saudara berbicara sendiri dan lakukan. Pasti saudara diberkati Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Dan kemudian saudara, saya berpesan bahwa sekarang suasana perpolitikan di Tarakan, Kalimantan Utara sudah mulai terasa sekali, saudara. Untuk itu hati-hati, karena nanti pemilu itu tanggal 9 Desember, kalau tidak salah. 9 Desember, itu adalah bulan Natal. Bulannya orang Kristen, ini yang di Kalimantan Utara, yang di Tarakan. Dan saya pesan saudara, jangan sampai beda pilihan mempengaruhi iman kekristenan, karena beda pilihan kemudian menciderai persaudaraan. Ya, gereja ini netral. Kalau saudara tanya kepada saya, siapa pilih? Jangan tanya gereja. Saudara datang ke rumah saya, nanti saya biji. Karena saya punya hak pilih secara pribadi. Tapi gereja ini netral. Ada 1 pilihan, 2 pilihan, 3, berbeda-beda, silahkan. Tetapi menjelang ke sana, saudara, jangan sampai nanti di bulan Desember harusnya bersukacita kita merayakan hari Natal. Akhirnya kemarin kamu milih si A itu ya, tidak mau datang aku. Tidak usah kasih ucapan selamat Natal dan lain sebagainya. Itu kurang baik. Ingat ya saudara ya, jangan sampai beda pilihan, kemudian gara-gara pemilu akhirnya menjadi tidak baik. Politik itu baik, garis bawahi. Saya tidak pernah mengatakan politik itu jahat, jelek. Politik itu baik. Orangnya yang berpolitik seringnya tidak baik. Membawa, menyeramkan arti politik itu sendiri. Tetapi politik itu pada dasarnya baik. Puji Tuhan saudara, dan kiranya saudara pulang diberkati Tuhan dalam perjalanan sampai di rumah dengan baik, besok beraktivitas dengan baik. Dengan duduk saudara, silahkan berdoa apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kiranya sepanjang minggu ini dalam kasih Tuhan, diberkati Tuhan. 1 bulan ini diberkati Tuhan dan seterusnya. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang mewarnai kehidupan kami. Kehidupan kami selanjutnya akan jauh lebih diberkati Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, karena kami dibenarkan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan bisa kami nikmati karena kami berdasarkan Yesus Kristus, kebenaran yang ada pada kami. Kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran hidupku. Tanda mujizat keajaiban terjadi atas hidup kami, keluarga kami, ya Allah. Tanda mujizat sertai dia melangkah, tengadakan tangan saudara. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Pandang Allah, nyatakan di hadapan Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Haleluya. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerjanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati kita, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin.